Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi dengan Kawati dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kakak akan menjelaskan tentang cerita fiksi. Definisi cerita fiksi dan non-fiksi. Cerita fiksi adalah fiksi berasal dari bahasa Inggris, yaitu sebuah kata fiction yang berarti sebuah hayalan. Cerita ini mempunyai sifat imajinasi atau dapat dikatakan cerita yang tidak sebenarnya. Cerita fiksi adalah sebuah karya sastra yang di dalamnya berisi tentang cerita rekaan atau yang didasari dengan angan-angan atau fantasi dan bukan sesuai dengan kejadian yang nyata. Cerita ini dibuat hanya berdasarkan imajinasi dari seorang pengarang. Umumnya, cerita fiksi ini lebih mengedepankan sebuah sejarah, kejadian, dan juga pengalaman yang sudah pernah dialami oleh sang pengarang yang sudah ditambahkan dengan sebuah imajinasi agar ceritanya terlihat lebih menarik. Ciri-ciri cerita fiksi. Adik-adik tahu ya, satu, ciri-ciri cerita fiksi adalah cerita fiksi bersifat rekaan atau imajinasi yang disajikan oleh pengarang. Dua, di dalam sebuah cerita fiksi terdapat kebenaran yang cenderung lebih relatif atau tidak mutlak. Yang ketiga, umumnya cerita ini menggunakan bahasa yang cenderung bersifat konotatif atau yang bukan sebenarnya. Yang keempat, cerita fiksi ini tidak mempunyai sistematika yang baku. Yang kelima, biasanya karya fiksi ini lebih dominan ke emosi atau perasaan dari seseorang pembaca dan bukan logikanya. Yang keenam, di dalam karya fiksi ini terdapat sebuah pesan moral atau amanat tertentu yang dapat diambil oleh para pembacanya. Unsur-unsur cerita fiksi. 1. Tema. Tema merupakan sebuah gagasan umum yang digunakan untuk menyokong sebuah karya. Kemudian yang kedua, tokoh. Tokoh merupakan seorang pelaku yang terdapat di dalam sebuah karya sastra. Yang ketiga, alur atau plot. Alur atau plot merupakan urutan kejadian yang ada di dalam suatu peristiwa. Yang keempat, konflik. Konflik merupakan masalah dalam cerita. Yang kelima, klimaks. Klimaks merupakan intensitas atau puncak masalah dalam sebuah cerita. Yang keenam, latar. Latar merupakan unsur yang di dalamnya terdapat keterangan tempat, waktu, dan juga suasana dari terjadinya suatu peristiwa. 7. Amanat. Amanat merupakan sebuah pesan yang diberikan oleh pengarang terhadap persoalan yang terjadi di dalam sebuah karya sastra. 8. Sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang yang dilakukan oleh pengarang sebagai media yang digunakan untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa guna membentuk sebuah cerita di dalam sebuah karya sastra kepada para pembacanya. 9. Penokohan. Penokohan yaitu salah satu cara atau teknik yang digunakan oleh pengarang untuk menampilkan tokoh-tokoh di dalam sebuah karya sastra. Apa saja jenis-jenis dari cerita fiksi? Jenis-jenis dari cerita fiksi ada novel, cerpen, dan roman. Novel adalah salah satu jenis karya sastra yang termasuk ke dalam prosa dan ditulis secara naratif. Cerpen adalah salah satu karya sastra yang berbentuk sebuah prosa naratif, fiktif, yang cenderung lebih padat dan lengkap dengan tujuannya. Roman adalah salah satu karya sastra yang berbentuk sebuah prosa fiktif yang di dalamnya menceritakan kehidupan seseorang dari ia lahir hingga akhir hayatnya. Nah, di sini adik-adik, kakak akan menampilkan sebuah contoh cerita fiksi, judulnya Harimau dan 3 Ekor Rusa. Nanti kalian bisa baca, kita bisa baca sama-sama. Nanti ada kakak kasih soal, nanti juga akan
Nah, adik-adik, setelah mendengarkan penjelasan tadi, kalian sudah mengerti ya. Kakak akan memberikan beberapa soal latihan terkait dengan harimau dan 3 ekor rusa. Di situ ada soal latihan, yaitu pertanyaannya, siapa saja tokoh dalam cerita harimau dan 3 ekor rusa, kemudian bagaimana karakter masing-masing tokoh, di mana saja latar tempatnya, tuliskan latar waktunya, lalu apa manfaat yang kamu dapatkan setelah membaca cerita tersebut. Begitu ya adik-adik, semoga paham ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.